Halo teman-teman Capricorn, apa kabar? Ketemu lagi kita di readingan tentang pesan semesta untuk kalian. Pesan penting apa yang semesta ingin sampaikan kepada kalian para Capricorn? Kita lihat kembali ya, kisah ini seperti apa. Ini energi banyak orang, bacaan umum, tidak semuanya bisa resonate ya. Jika kalian merasa tidak pas, jangan dilanjutkan ya. Dan ini juga energinya adalah vice versa ya. Kita mulai untuk Capricorn. Capricorn, pesan penting dari semesta, pesan penting dari semesta. Oke, aku akan ambil 4 kartu ya untuk Capricorn. Ada Moon, kemudian di sini ada Cross, di sini ada Mars, kemudian di sini ada Key. Di bottom of the decknya ada Lady. Oke, kita coba lihat tarotnya ya. Kita lihat tarot untuk Capricorn, pesan penting dari semesta untuk Capricorn. Pesan penting dari semesta untuk Capricorn. Di sini ada Four of Cups. Di sini ada King of Pentacle. Di sini ada Seven of Cups. Ada Nine of Cups. Di sini ada Knight of Pentacle. Ada The Star. Kemudian di sini ada Knight of Wands. Di sini ada The Magician. Bottom of the decknya ada Justice. Kita akan lihat kartu yang pertama, itu ada The Moon ya, ada Moon. Di sini kalian sepertinya banyak berpikir ya, banyak memikirkan sesuatu yang menjadi beban kalian gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini juga sepertinya kalian seperti tidak tenang gitu, seperti ada beban pikiran, seperti menunggu sesuatu, mengharapkan sesuatu gitu. Padahal di sini kalau dilihat sepertinya kalian punya seseorang yang mendukung kalian ya, apapun itu. Seseorang ini mendukung kalian untuk melakukan sesuatu yang ingin kalian lakukan gitu. Misalnya kalian ingin berbisnis kah, atau kalian ingin melanjutkan pendidikan atau apapun. Di sini ada seseorang yang mendukung penuh diri kalian gitu. Tetapi entah apa, kalian ini terlalu banyak berpikir, terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak merenung gitu ya, sampai-sampai tidak tahu harus berbuat apa gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kayaknya kalian itu kayak bingung sendiri gitu, bingung, nggak tahu mau ngapain gitu. Seseorang ini pun jadi sepertinya kalau aku lihat dia jadi ikut bingung ya, ikut nggak ngerti gitu. Ya udah, terserah aja kamu mau ngapain, jadinya seperti itu gitu ya. Coba kita lihat di kartu selanjutnya ya. Nah, kalau aku lihat di sini tuh kayaknya hati kalian sih yang tersakiti ya di sini ya. Kalian banyak diam, sebenarnya itu adalah hati kalian yang terluka, hati kalian yang tersakiti, hati kalian yang mempunyai seperti beban gitu. Apakah ini ada sesuatu apa ya? Ada sesuatu pengkhianatan mungkin ya di sini yang terjadi gitu.
Jadi banyak kejadian gitu, banyak masalah yang kalian hadapi, bermacam-macam gitu ya. Jadi kalian ini pikirannya tuh berkecamuk gitu, berkecamuk, mulai dari hal baik, hal buruk, itu semua berkecamuk menjadi satu dalam pikiran kalian. Seperti itu. Sepertinya ini ada kekhawatiran gitu, ada ketakutan yang terjadi di pikiran kalian, tetapi sebenarnya kalau aku lihat sih ini cuman ada di dalam pikiran kamu gitu ya. Seseorang yang kamu khawatirkan ini tuh sebenarnya baik-baik aja gitu. Dia mencukupi segalanya untuk kamu gitu. Segala hal yang kamu butuhkan gitu, memberikan ketenangan, keamanan, kenyamanan dalam diri kamu gitu, sehingga kamu pun hidupnya tenang, damai sebenarnya. Tetapi kamu terlalu banyak pikiran gitu. Jadi pikiranmu itu dihantui gitu, terlalu banyak ketakutan gitu. Ada sesuatu hal yang pernah terjadi dalam hidup kamu gitu ya, sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu, dan sepertinya itu kejadian itu bersamaan gitu. Masalah-masalah itu datang bersamaan, berbarengan, sehingga itu menjadi satu trauma gitu, satu tekanan batin, suatu luka di dalam hati kamu gitu ya. Nah, luka ini sepertinya berkaitan dengan seseorang yang ada di sini gitu, seseorang yang kamu sayangi, seseorang yang sangat peduli pada kamu, yang selama ini mendukung kamu gitu ya. Jadi itu yang membuat luka hatimu, membuat kamu merenung seperti itu. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Padahal sebenarnya kondisi sekarang adalah dia sudah memberikan satu ketenangan buat diri kamu gitu. Ini tuh sebenarnya sudah lewat gitu. Masalah-masalah ini sudah lewat, tetapi kamu masih terus menyimpannya di dalam hati dan pikiran kamu, kayak begitu ya. Kalau aku lihat di sini ada mais ya. Ada mais, ada the star gitu ya. Jadi akhirnya kalau aku bilang ya, mais ini pikiran kamu ya, pikiran kamu di sini nih aku bilang jadi seperti tikus ya, pikiran kamu itu tergerogoti sendiri gitu. Jadi pikiran-pikiran buruk itu menghantui, menggerogoti diri kamu seperti itu ya. Padahal kalau dilihat dalam kehidupan kamu gitu ya, kehidupan kamu saat ini tuh kamu baik-baik aja gitu. Sebenarnya kamu stabil, banyak peluang-peluang baik dalam hidup kamu, banyak kesempatan baik gitu ya. Dan ada seseorang yang selalu datang padamu, yang akan selalu mencukupi apapun kebutuhanmu, yang selalu menjaga kamu seperti itu ya. Sebenarnya tidak ada harusnya tidak ada masalah yang cukup berarti di dalam hidup kamu, tetapi ini semua itu kamu pikirkan terus gitu. Jadi dia ada di dalam pikiran dan hati kamu gitu, berkecamuk tidak karuan gitu. Seperti itu ya kondisi kamu ya kalau aku lihat ya. Nah, kemudian di sini kuncinya ya, kalau menurut aku ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu harus bisa menemukan sendiri gitu. Kuncinya itu apa gitu kan? Kuncinya di sini adalah ketenangan gitu ya. Ketenangan, kemampuan, kekuatan kamu gitu. Jadi dengan berbagai masalah ini yang kamu hadapi, ini yang kamu merasa kayak masalah itu datang berbarengan, bersamaan, sehingga membuat kamu down, membuat pikiran kamu berkecamuk, hati kamu gak karu-karuan, seperti itu ya. Itu dibutuhkan satu kekuatan gitu, dan kamu harus kuat menghadapi ini semua, karena kekuatan itu sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing gitu. Seperti apapun orang mengatakan kamu harus kuat, kamu harus gini, tapi kalau tidak ada kemauan di dalam diri kita sendiri untuk kuat, untuk bersemangat kembali, itu tidak akan terjadi. Jadi kamu harus mengembalikan itu ke dalam diri kamu, dan kamu harus percaya kepada semesta, kamu harus percaya kepada Tuhan bahwa selalu ada keajaiban
gitu, bahwa semua ini akan bisa berubah, bahwa semua ini akan baik-baik saja gitu. Ini tuh hanya sementara dan ini pun sudah lewat, tetapi kamu memendamnya sepanjang waktu, sepanjang masa gitu ya. Jadi akhirnya kamu stres sendiri, depresi sendiri gitu, kacau balau sendiri pikirannya. Jadi kamu menjadi tidak tenang. Padahal sebenarnya hidup kamu ini cukup tenang, damai gitu, berkecukupan, berkelimpahan gitu ya. Sebenarnya hidup kamu itu enak gitu. Ada seseorang yang menjaga kamu gitu. Seperti itu. Kuncinya ada di diri kamu sendiri ya. Seperti itu. Kamu harus berubah dari dalam diri kamu sendiri. Dan semuanya itu akan bisa menghilangkan semua pikiran-pikiran buruk yang ada di dalam pikiran dan hati kamu ya. Ini di bottom of the deck-nya ada lady, ada the man. Ini mungkin energinya kamu dan dia ya, bisa vice versa gitu. Jadi sebenarnya ini saling support ya. Sepertinya entah masalah kamu itu sepertinya awalnya datangnya dari dia gitu ya, masalah itu muncul dari dia sehingga itu membuat kamu trauma gitu ya. Trauma itu tidak teratasi, tidak terobati dengan baik seperti itu. Ternyata muncul lagi masalah baru sehingga akhirnya bertumpuk seperti itu ya. Dan di sini sepertinya kalian harus ini ya, harus mulai kalian berdua ini ya harus mulai bersosialisasi gitu ya, menghabiskan waktu, berkomunikasi, berbicara, jangan berdiam diri, utarakan, sampaikan apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi pikiran kalian gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kalian pendam itu akan menjadi luka batin gitu. Kalau kalian keluarkan, kalian akan bisa mendengarkan pendapat orang. Itu akan menjadi masukan, akan menjadi penyemangat juga dalam hidup kalian gitu. Bahwa kalian itu tidak sendiri gitu. Jadi kalian perlu untuk keluar ya, kalian untuk keluar untuk bersenang-senang gitu, untuk menghabiskan waktu tidak hanya di dalam rumah seperti itu, atau tidak hanya di kantor, tidak hanya bekerja, tetapi bersenang-senanglah gitu. Apa yang bisa membuatmu senang itu lakukanlah gitu, agar hatimu itu terhibur seperti itu ya. Karena dari situ kamu akan mendapatkan kekuatan dan nanti akan ada perubahan ya, akan ada perubahan dalam hidup kamu sehingga kamu akan menjadi lebih baik lagi ya. Ya, percaya bahwa kamu akan menjadi lebih baik dari saat ini gitu ya. Sekarang kita lihat, coba kita lihat kenapa kamu masih menyimpan hal-hal seperti ini. Apa yang harus diperbaiki dari diri kamu, atau mungkin apa yang masih harus di healing ya dari diri kamu. Hal-hal apa yang harus kamu lepaskan ya. Aku akan ambil 3 kartu. Oke. Loss of a loved one. Jadi oke. Jadi sepertinya seseorang ini, kalau aku lihat ya, kalau menurut bacaan di sini, seseorang ini yang membuat kamu pusing, sakit, depresi, 7 keliling, ini adalah orang terdekat kamu. Dan orang terdekat kamu itu mengalami suatu masalah gitu ya. Suatu masalah ini yang menghabiskan banyak materi dalam hidup kalian gitu. Jadi investasi, simpanan, apapun yang ada di dalam rumah tangga kalian atau dalam hidup kalian itu terkuras keluar gitu ya, terkuras keluar untuk permasalahan yang terjadi pada orang ini gitu, sehingga akhirnya itu tadi yang menumpuk dalam pikiran kalian ya. Jadi ada masalah, akhirnya ekonomi goyang gitu ya. Dengan ekonomi goyang otomatis semua kebutuhan jadi bermasalah gitu kan.
Jadi di sini kalian harus mulai harus kuat ya, harus bangkit seperti di sini, bahwa peluang itu selalu ada gitu. Peluang ini selalu ada. Peluang ini ada dan dia akan mendatangkan materi untuk kalian ya. Peluang ini akan datang materi, ekonomi kalian akan pulih kembali gitu. Jadi kalian merasa kayak sedih gitu. Kesedihan ini karena kalian kehilangan banyak hal ya di sini ya, seperti itu. Jadi kalian harus mulai menghealing diri kalian gitu, bahwa memang ini adalah merupakan suatu takdir, suatu jalan hidup yang harus kalian jalani. Tetapi percayalah, kalian mampu melewatin ini dan akan ada jalan keluar, akan selalu ada perubahan baik di depan ya. Kemudian yang kedua ada High Priestess ya. Kalau di sini sepertinya mungkin bisa jadi kalian itu dengan berbagai masalah ini justru meninggalkan diri kalian, spiritual kalian semakin menurun gitu. Jadi di sini sepertinya kalian harus kembali mempercayakan semua ini kepada yang entitas lebih tinggi gitu, bahwa dengan mendekatkan diri kalian gitu ya, minta tolong kepada malaikat pelindung kalian gitu, minta tolong kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu, kalian akan kuat, kalian akan mampu melewati ini semua, dan setelah ini akan ada jalan yang baik untuk kehidupan kalian. Maka itu yang akan terjadi untuk kalian ya. Di sini ada kekuatan, di sini akan ada perubahan baik ya. Distraction. Jadi kalau kalian teruskan hal-hal ini gitu ya, kalian hanya menyesali semua yang terjadi, kalian terpuruk dengan hal ini, itu hanya akan merusak diri kalian ya. Kalian akan semakin rusak ya, rusak dalam arti jiwa kalian menjadi lemah, fisik kalian menjadi lemah, itu kamu akan menjadi sakit, dengan sakit akan menambah biaya gitu ya. Biaya itu akan menguras lagi materi kalian, investasi kalian gitu ya. Jadi kalian harus mulai pulih, kalian harus mengembalikan lagi kesehatan mental, kesehatan fisik kalian gitu, dan yakin di depan akan ada hal yang baik untuk kalian ya. Kita lihat apa pesan penjaga untuk kalian. Kita ambil 2 kartu ya untuk Capricorn. Ada Snake, Shade Old Skin, kemudian Medicine Guardian, be open to healing information ya. Jadi kalau aku lihat di sini kalian itu harus meninggalkan ibaratnya kalau ular itu dia menguliti dirinya menjadi yang baru gitu, merubah dirinya menjadi yang baru, menjadi lebih manusia baru lagi, menjadi bersemangat lagi, muda lagi, sehat lagi gitu. Jadi kalian harus mulai mengelupas, harus mulai membuang gitu, menyingkirkan segala memang hal-hal lama yang memang itu sudah tidak perlu, tidak berguna lagi diingat-ingat gitu. Singkirkan semua dari pikiran dan hati kalian ya. Kemudian ini be open to healing information. Jadi kamu harus mulai mencari informasi-informasi untuk menghealing diri kalian gitu, agar mental kalian kembali kuat gitu ya, agar kalian menjadi positif pikirannya, agar semua negatif pikiran yang negatif mulai tersingkirkan, tergantikan dengan hal-hal yang positif. Karena ketika badan kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, maka hal-hal yang positif itu sulit masuknya gitu, karena penuh dengan negatif. Nah, negatif itulah yang harus dibuang. Negatif itu apa? Kenangan-kenangan lama yang tidak perlu, kesedihan, keterpurukan, mungkin kekesalan kepada seseorang, seperti itu ya. Itu sudah harus dibuang semua, karena sudah tidak ada gunanya, karena itu sudah berlalu. Lebih baik kita jalani hidup kita untuk jalan ke masa depan, untuk melangkah kepada hal yang lebih baik ya.
satu lagi pesan dari jiwa kalian, ya, pesan jiwa kalian untuk Capricorn. Relationship. Jadi sepertinya di sini memang hubungan kalian ya dengan seseorang ini agak renggang ya. Jadi sebaiknya kalian perbaiki lagi ya dengan seseorang ini gitu. Perbaiki lagi hubungan kalian sehingga tidak ada kekesalan, tidak ada kemarahan. Yang berlalu sudah biarkan berlalu. Kita memulai lagi hidup ini dengan hal baru yang lebih baik, dengan masa depan yang lebih baik lagi, dengan masa depan yang lebih cerah lagi ya, seperti itu. Jadi kalian harus memperbaiki relationship kalian, hubungan kalian ya. Jadi hubungan itu di samping dengan hubungan dengan seseorang yang spesial ini, tetapi juga relationship kalian dengan orang-orang di luar, agar kalian juga tidak hanya memendam diri di rumah atau hanya menyibukkan diri di kantor, di pekerjaan, kemudian kalian kembali masuk kamar, termenung, mengurung diri, seperti itu ya. Kalian harus membuka diri, membuka lagi relationship kalian gitu ya, membuka hubungan-hubungan yang baik gitu ya, menjalin hubungan kembali sehingga jalan yang kemungkinan ada untuk kalian bisa maju itu akan terbuka ya, akan ada informasi-informasi dari sana ya. Aku rasa sampai di sini bacaan ini untuk Capricorn. Kalau tidak resoner jangan dipaksakan ya. Semoga bacaan ini bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah subscribe, like, komen. Tetap semangat, sehat selalu, dan tetap bahagia. Salam.